طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan olehnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka mushaf surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. Masih terdengar nas. Jangan sampai seperti shod, tapi nas terbuka. Nas. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelumnya kita harus bisa membedakan antara huruf dha
za, dan ja. Yang ini lidahnya digigit. Digigit. Za, za, za. Jadi jangan sampai kita malas untuk mengeluarkan lidah dan menggigit lidahnya, karena akan merubah suara. Ketika kita tidak menggigit lidahnya, itu akan berubah suaranya. Za, lebih halus dibandingkan za. Oh, ini kan bergetar, getar. Za, za. Ini digigit, za. Ini za. Nggak digigit. Kalau ini nggak digigit, za. Jadi menggetarkan dua gigi. Za, za. Kalau ini digigit, yang pertama, za, za. Jadi jangan sampai bergetar. Za, za, za. Nah, yang kedua, za. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau yang nggak ada giginya? Tadi bapak yang sebelah sini ngomong, kayaknya kalau nggak ada giginya gimana ini? Waduh. Sebisa mungkin kita gigit dengan gunakan gusinya. Jadi kalau udah gigi palsu jadi lagi. Gigi palsu. Baik, yang ini sempurnanya lidahnya digigit. Za, za. Jangan sampai ada getaran. Za. Seperti halnya pada kalimat a'udzu, a'udzu. Digigit. A'udzu, bukan a'udzu, tapi a'udzu billahi a'udzu. Nah, karena menggunakan zal, digigit za. Yang ini za, bergetar. Kalau ini bapak dan ibu mungkin sudah tahu. Ja, ja. Ini ja, tegas. Pengucapannya tegas. Ja, ja. Jadi jangan baca a'udzu, salah. Tapi a'udzu, zu, zu. Seperti itu. Ada lagi seputar la, za atau ja. Kemudian sa, sa, sya, dan sod. Kita ini aja pakai harokat. Sa, sya, so. Terdengar mana yang bulat, mana yang tipis. Sa, sya, so. Ini sa, ini sya, so. So. Jangan show, tapi so. Kalau kita bacanya show, seakan-akan sya dibulatkan menjadi o, show. Tetapi tidak. Kalau ini bacanya sa, ini sya, ini so. So. Baso, so. Baso, so. Kalau latinnya bisa tulis S sama O aja gitu. Enggak, ada haknya. Ada haknya. Biasanya seperti ini atau so pakai o, so. So. Kalau ini latinnya SY. Sya, sya. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang tidak kita ketahui? Cukup ya untuk menjadi muqaddimah saja sebelum kita masuk kepada materi. Kalau ko sama zo. Oke. Zo. O Mirip-mirip juga. seperti ini. O. O dengan ro. Kalau ro ini dia kayak ini. Dia digigit juga lidahnya. Ro. 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 Kalau ini to. O. O. Kalau ini ro. Minal ghair. Jadi dia ada digigitnya juga kalau huruf ro. Digigit lidahnya. Minal ghair.
minal ghaidh. Sama seperti halnya ini. Kalau ini za-nya, kalau ini wo-nya, sama-sama digigit. Seperti itu. Kalau ini po biasa, hanya menyentuhkan lidah kepada gigi atas. Po, po, po. Seperti itu. Satu lagi shot sama bro. Sod sama lo. Sod dengan Setelahnya itu kan oh ini. enggak. Shot Oh, oh. Kalau ini lebih kepada lidahnya itu agak ke pinggir. Bo, bo, so, bo, so, bo. Jadi jangan do. Kalau do kan latinnya d dengan o. Kalau bo, dh, bo. Ini so, sh, so. Kemudian bo. Jadi jangan kalau gini kan kita baca dalam bahasa Indonesia do, ya, do. Tapi kita tambahkan h, bo. Seperti itu. Bo, bo. So dengan bo. Kalau kita baca do, seakan-akan huruf dal kita harakatin o, do. Kecuali dal, kalau dal bacanya biasa da, da, di, du. Ini bo, bli, bu, bal. Nanti kalau disukunkan bal, seperti itu. So, so, si, su, bals, bals. Makanya kalau kita baca dengan nasta'in, maka sod. Salah. Nas, jangan nas, tetapi nas, jangan nas. Seperti itu. Karena so ini agak bulat dibandingkan sa. Nasta'in. Baik, ada lagi sebelum kita masuk? Mus tetap sin bukan sod. Baik, kita akan sedikit mengulang materi pada pertemuan sebelumnya tentang mad farq dan mad tamkin. Setelah itu kita akan menambah satu materi tentang qalqalah. Sebetulnya bab setelah hukum mad itu ada ahkam ra namanya. Ahkam ra itu tentang hukum-hukum ra. Bagaimana idealnya kita membaca ra di dalam Al-Qur'an? Ada membaca ra-nya dengan tebal, dengan tipis, atau boleh tebal dan boleh tipis. Maka dalam hal ini mungkin akan saya lewat terlebih dahulu untuk hukum-hukum ra karena nggak begitu fatal, karena ini agak susah, agak sedikit sulit untuk ra. Mungkin nanti akan kita belakangkan setelah semua pembahasan di dalam buku ini selesai. Setelah itu baru ra. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang mad farq. Ingat pelajaran yang lalu sudah habis ini. Yang pertama, mad farq. Mad farq adalah mad pembeda. Mad pembeda antara pertanyaan dan pernyataan. Kalau dalam bahasa Arabnya bainal istifham wa bainal khabar. Saya izin dulu ya, ngambil spidol di kamar, ada yang baru. Baik, sambil kita lanjut. Mad farq adalah mad pembeda antara pertanyaan dan pernyataan. Kalau di dalam bahasa Arabnya bainal istifham wal khabar. Maka dalam hal ini mad farq adalah sebagai pertanyaan.
pertanyaan. Dan perlu kita ketahui bahwa mad farq hanya ada 4 kalimat di dalam Al-Quran. Hanya ada 4. Hanya ada 4. Yang pertama, di dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144 yang bunyinya seperti ini. Qul adzakarain harrama amil yain. Seperti ini. Di dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144 bunyinya itu sama. Bunyi ayatnya seperti ini. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Nah, pada huruf yang mana? Hamzah bertemu dengan alif lam dan kemudian za yang bertasydid. Maka dibacanya adalah 6 harokat. Ayat 144 dan 143 ada 2 dan bunyi ayatnya sama. Qul 6 dulu, a dulu panjang. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. 6 dulu baru masuk kepada za, diidghamkan adzakarain. Itu untuk di surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Yang kedua ada di dalam surah Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum. Bunyi ayatnya Qul Allahu adzina lakum. Panjang dulu a. Allahu adzina lakum. Kenapa kok berbeda dengan yang lain? Kalau yang lain Allahu langsung Allahu. Kalau bentuknya Allahu maka artinya adalah Allah, Tuhan. Tetapi kalau dengan a kemudian panjang 6 harkat, itu bentuknya bukan pernyataan tetapi pertanyaan. Apakah Allah? Ini juga sama. Apakah? Kalau ini artinya katakanlah, apakah yang jantan itu diharamkan atau yang betina? Sama di dalam surah Yunus ayat 59 juga artinya katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian kalau kita enggak memakai hukum mad farq, atau misalkan dia qul Allahu adzina lakum, maka bentuknya pernyataan bukan pertanyaan. Kalau hanya seperti ini, katakanlah Allah mengizinkan kalian, itu bentuknya pernyataan. Tetapi karena ini mad farq adalah mad yang menjadi pembeda antara pernyataan dan pertanyaan, maka ditambahkanlah hamzah sebelum lafaz Allah. Maka artinya adalah katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian? Seperti itu. Sama halnya pada contoh yang ketiga di dalam surah An-Naml. Ayat 59 juga. Yang bunyi ayatnya seperti ini.
Allah khairun amma yushrikun. Kalau bentuknya seperti ini, panjang, Allahu, artinya adalah pertanyaan. Apakah Allah itu lebih baik dibandingkan orang yang menyekutukan selain kepadanya? Seperti itu. Kalau ini tidak memakai hamzah atau kita bacanya Allahu khairun, Allah lebih baik. Tapi kalau misalkan ditambahkan a, maka menjadi hukum mad farq yang artinya apakah Allah itu lebih baik, seperti itu. Itu untuk pembahasan minggu yang lalu tentang mad farq. Kemudian yang kedua, materi minggu lalu adalah mad tamkin. Kalau pakai hamzah di depan itu berarti pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan, betul. Pertanyaan. Kalau yang Yunus Gimana? 59 ini nggak ada hamzahnya kalau di Al-Quran. Oke, jadi setiap Al-Quran sebetulnya beda cetakan, beda tulisan. Ada yang tulisannya full seperti ini, full, A-nya langsung seperti ini ya Pak, betul? Langsung ditambahkan. Mungkin ada Al-Quran yang seperti ini, alif ditambahkan fathah yang lurus, kemudian ditambahkan ini. Ini fathah lurus, kemudian ditambahkan tanda seperti ini. Betul? Ada mushaf yang seperti itu dan ada juga yang seperti ini. Maka ketika kita melihat di dalam surah Yunus, di dalam surah Al-An'am ayat 143, 144, An-Naml ayat 59, maka A-nya dipanjangkan terlebih dahulu. Allahu adzakaraini. Jadi jangan baca adzakaraini karena ini pertanyaan. Adzakaraini qul Allahu. Kemudian contoh yang ketiga, An-Naml, Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah itu lebih baik? Seperti itu. Maka selain daripada tiga surah ini tidak ada hukum mad farq. Jadi harus diketahui mad farq hanya terdapat di dalam tiga surah ini, Al-An'am, Yunus, An-Naml. Al-An'am 143 ada, 144 ada, berarti 2. Kemudian surah Yunus ayat 59 3, dan surah Al-An'am ayat 59 berarti 4. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 kalimat yang mengandung hukum mad farq. Selain daripada 4 kalimat Al-An'am, Yunus, An-Naml, itu bukan termasuk hukum bacaan mad farq. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mad tamkin. Mad tamkin, pengertian singkatnya adalah apabila terdapat ya sukun atau ya sakinah bertemu dengan kurang lengkap, ya sukun, mohon maaf, ya tasydid, ya tasydid, kasroh bertemu dengan
ya sukun, ya sukun atau sakinah nggak apa-apa, atau mati nggak apa-apa. Langsung kepada contoh. Wa idza huyitum, wa idza huyitum. Nah, seperti ini. Apabila terdapat ya tasydid, ya yang pertama ini bertasydid dan harokatnya kasroh, bertemu dengan ya sukun, bertemu setelah huruf ya ini ada ya sukun, maka ini terdapat hukum mad tamkin yang cara membacanya seperti layaknya mad tabi'i, 2 harokat. Wa idza huyitum, huyitum, ingat ya, ya yang pertama itu harus tasydid dan berharakat kasroh, tidak ada selain itu. Jadi kalau tidak bertasydid, misalkan seperti ini, tidak bertasydid, huyitum, maka masuk kepada hukum mad tabi'i, bukan mad tamkin. Yang selanjutnya ma'an nabiyina. Contoh yang kedua, ma'an nabiyina. Ada ya yang pertama ini bertasydid dan berharakat kasroh, dan ya yang kedua ini sukun sakinah atau mati, maka hukum bacaannya adalah mad tamkin, dibacanya dua harakat. Ma'an nabiyina, 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 2 harakat. Ma'an nabiyina, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada materi pada malam hari ini tentang qalqalah? Kalau mantap ini di Al-Quran banyak ya? Banyak. Sebetulnya nggak terlalu banyak dibandingkan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i hampir setiap surat ada. Tetapi kalau mad tamkin ini jarang sekali. Jarang, banyak tapi jarang. Banyak tapi jarang. Salah satu contohnya adalah wa idza huyitum ma'an nabiyyin. Pokoknya setiap kata an-nabiyyin itu pasti mad tamkin karena dia ada tasydid, ya kasroh bertemu dengan ya sakinah. An-nabiyyin. Ada lagi? Baik, kita masuk kepada pembahasan malam hari ini tentang qalqalah. Qalqalah secara bahasa bisa berartikan bergerak, atau memantul. Memantul. Kemudian qalqalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Sughra dan kubra. Apa bedanya? Mungkin yang masyhur di telinga kita, kalau qalqalah sughra ini adalah qalqalah yang terdapat di tengah kalimat. Seperti itu. Itu definisi yang sering kita dengar, definisi yang masyhur di masyarakat. Kemudian qalqalah kubra adalah qalqalah yang terdapat atau yang berada di akhir kalimat. Biasanya yang masyhur seperti itu. Baik, sebelum masuk kepada qalqalah sughra dan qalqalah kubra, kita perlu tahu dulu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kita singkat menjadi baju,
di pokok. Baju di pokok. Atau ba, jim, dal, po, kemudian kof. Maka kalau bapak dan ibu menemukan ba, jim, dal, po, dan ko dalam keadaan sukun, ingat harus dalam keadaan sukun. Tapi nanti ada perbedaan. Kalau sugro ini sukunnya asli, sukun asli, atau di pertengahan kalimat. Pertengahan kalimat atau ayat. Kemudian kalau qalqalah kubro sukunnya disebabkan waqaf. Waqaf adalah berhenti. Maka qalqalah kubro juga bisa disebut dengan qalqalah yang berada di akhir ayat atau akhir kalimat. Apa? Silakan buka surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Silakan buka di mushafnya. Sambil kita lihat mushaf di ayat pertama sudah ketemu? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa harus ditahan? Perbedaannya dengan ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa bedanya? Kok ayat pertama mah ditahan pada qalqalah kubronya, kok di ayat kedua nggak ditahan, langsung b. Kalau yang pertama, ayat pertama tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa harus ditahan dulu? Karena ada tasdid. Ini qalqalah kubro. Contoh ya. Lahabiu watab. Nah, kenapa saya tuliskan qalqalah kubro adalah qalqalah yang sukunnya disebabkan waqaf atau sukunnya itu tidak asli? Coba Bapak dan Ibu lihat. Pada huruf ba di surah Al-Lahab ayat pertama ini sukunnya nggak asli. Dia harokatnya fathah. Karena dibacanya dengan cara waqaf, maka disukunkanlah gini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena ada tasdid, ditahan 1 detik. Wa tab. Jadi jangan wa tab. Beda dengan ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Tulisannya kasaba, kasabu, kasabi. Kasaba. Jadi dia enggak asli sukunnya. Lihat, harus diperhatikan. Wa ma kasab. Nah, dia kenapa sukun? Karena dia waqaf. Dibacanya berhenti. Waqaf. Wa ma kasab. Berbeda cara bacanya dengan ayat yang pertama. Agak ditahan. Watab. Ditahan 1 detik. Karena apa? Alasannya? Karena ada tasdid. Kalau yang kedua, wa ma kasab. Itu untuk qalqalah kubro.
yang sukunnya disebabkan waqaf berada di akhir ayat atau sukunnya tidak asli. Sukunnya tidak asli. Berbeda dengan qalqalah sughra yang artinya adalah sukunnya adalah asli atau di pertengahan kalimat atau pertengahan ayat. Contohnya yaqta'un, yaqta'una. Maka ini ayat pertama. Mana huruf qalqalahnya? Di huruf qaf. Sukunnya asli atau palsu? Asli. Sukun asli. Yaqta'un. Yaqta'un. Kenapa qaf bukan yaq? Kenapa yaqo? Karena qaf adalah salah satu huruf yang memiliki sifat isti'la. Isti'la artinya adalah terangkat dan bisa tebal. Yaqta'un. Makanya ketika was-samaa'i wat-tariq, karena qaf memiliki sifat isti'la dan dia nggak bisa wat-tariq, bukan wat-tariq. Dia nggak bisa sama dengan to. Sama dengan to. To dengan qaf ini memiliki sifat isti'la, artinya adalah terangkat. Nah, kembali lagi. Qalqalah sughra adalah sukun asli yang berada di pertengahan kalimat atau ayat. Nah, ini kan pertengahan. Pertengahan kalimat, pertengahan kata, pertengahan ayat. Dan dia sukunnya asli, bukan karena waqaf, bukan karena bacanya berhenti seperti layaknya watab. Ini asli. Kemudian contoh yang kedua dari qalqalah sughra. Ibrahim Hanifah, misalkan seperti itu. Ibrahim Hanifah. Hanifah seperti ini. Ba, huruf qalqalahnya adalah ba. Ibrahim Hanifah. Maka harus dipantulkan. Karena kenapa? Karena qalqalah artinya bergerak atau memantul. Ibrahim, Ibrahim Hanifah. Sama halnya di dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi jangan falaq. Salah itu cara bacanya. Karena qaf memiliki sifat qalqalah. Falaq. Ada lagi? Itu terjadi itu karena 4 huruf tadi itu ya. 5. Oh. Ba, jim, dal, qaf. Selain itu nggak ada. Selain ini nggak ada. Dan kelima huruf ini wajib sukun. Nanti dibagi dua lagi, baik itu sukunnya asli ataupun sukunnya karena waqaf. Seperti itu. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, bismillah, kita akan lanjut. Contoh yang pertama lagi. Contoh yang selanjutnya. Wal 'adiyati dhabha. Mana huruf qalqalahnya? Pada huruf ba. Pada huruf ba sukun. Ini qalqalah apa ya? Qalqalah sughra karena sukunnya asli. Sukunnya asli. Sama halnya alam nashrah laka sadrak. Sad mantul. Sadrak. Nah, ka-nya ini jangan mantul. Kalau ka ini punya sifat namanya hamas. Hamas itu sedikit keluar apa ya namanya? Desis ya atau nafas di sadrak. Ada kedengaran enggak, Pak? Sadrak. Tapi jangan gulu itu berlebihan. Jangan digituin, jangan juga. Tapi ada sedikit keluar nafas.
Tetapi pada intinya qalqalahnya pada huruf dal sukun asli, yaitu qalqalah sugro. Alam nashrah laka sadrak. Dan di tengah kalimat juga. Ini di tengah kalimat. Pertama di tengah kalimat, kedua sukunnya asli. Kalau di dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu bi rabbil falaq. Nah, di sini harokatnya bukan sukun, tetapi kasroh. Bisa dilihat, falaq. Tetapi karena dia dibacanya waqaf, maka termasuk kepada huruf qalqalah. Disukunkan. Falaq. Nah, kalau kita sambung misalkan ke ayat kedua, jadi bukan qalqalah hukumnya. Contoh, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, pada qaf yang ayat kedua baru qalqalah kubro. Kalau ini kita lanjutkan karena dia berharkat, maka bukan termasuk pada hukum bacaan qalqalah. Ingat, qalqalah itu hanya yang yang sukun, baik itu sukunnya asli ataupun sukunnya disebabkan karena waqaf atau sukunnya palsu. Jangan sampai huruf yang bukan qalqalah selain yang 5 ini Bapak dan Ibu pantulkan. Contoh, saya pernah mendengar pada kalimat ghairil maghdu. Yang idealnya seperti itu. Tetapi ada saja yang baca ghairil maghdu. Itu kan mantul. Itu yang keliru cara membacanya. Jadi jangan sampai itu huruf ghain, itu huruf gho. Nah, gho ini bukan salah satu huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanya ada 5. Ba, jim, dal, o, dan qaf. Nah, gho ini bukan termasuk kepada salah satu huruf gho. Maka ketika baca surah Al-Fatihah, ghairil magh, jangan magh. Jangan magh, tetapi maghdu. Seperti itu. Jangan dipantulkan karena gho bukan termasuk kepada salah satu huruf qalqalah yang mengharuskan bergerak atau memantulkan. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan tentang qalqalah? Ya, Ibu. Kalau qalqalah ini enggak terpengaruh dengan huruf sebelum atau setelahnya. Jadi dia ketika ba berarti dhabha, enggak. Kemudian qadha, wal 'adiyati dhabha, tetap. Fal muriyati qadha, tetap. Kalaupun misalkan ada huruf sebelumnya adalah kasroh, contohnya apa ya? Sid, tetap betul? Sidiqiu, tetap Jadi bukan sida, tapi sid, tetap. Yang berbeda hanya qaf dengan po. Tariqo, po. Lebih kepada bulat karena po dengan qaf ini dia memiliki sifat namanya isti'la dan dia tebal. Po dengan qaf itu tebal, makanya dia agak sedikit bacanya dibulatkan. Seperti itu. Jelas, Ibu? Enggak. Yang berpengaruh itu ro. Nanti akan kita bahas. Pembahasan tentang ro. Cara bacanya tafkhim atau tarqiq. Baik, ada lagi?
Sebelum kita cukupkan, kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.